Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Sudut Ruang. Bareng kita berdua, saya Dia Septi Alisa Dan saya Rahmadia. bareng narasumber kita pada pagi hari ini. Namanya Feby Apriliandini. Dia salah satu mahasiswa ilmu komunikasi angkatan 2019. Jadi kita di sini akan membahas mengulik-ngulik tentang masa kecil seorang Feby Apriliandini. Oke, sebelumnya untuk masing-masing dari kita pastinya punya cerita tentang masa kecil. Nah, Ya. jadi pada pagi hari ini kita akan tanya-tanya nih seputar pengalaman masa kecil kepada narasumber kita, yaitu adalah Feby Apriliandini. Oke, jadi untuk Feby Apriliandini. Panjang kali Bang Feby. Oke, Panggil Feby aja. Feby aja ya, biar santai. kayak Ya. kelihatan dekat gitu ya mungkin. Oke. Oke. Jadi kita mau membahas tentang masa kecil seorang Feby. Nah, sebelumnya boleh kenalan mungkin dari Feby nih, perkenalan diri dulu deh. Tadi kan udah kita kenalan sedikit sih. Jadi mungkin Feby sekarang boleh ceritain kayak kesibukannya atau apa yang akhir-akhir ini. Kalau kesibukannya itu ya kita sama mahasiswa kan. Jadi otomatis kesibukan kita hampir sama gitu ya. Kerja Kalau- tugas. kerja tugas, kegiatan, Rebahan. dan kawan-kawan. Nah itu webtoon, baca webtoon. Oh, baca webtoon. Terus tuh kembali lagi ke masa kecil. Nah. Apa yang kalian ingin ketahui tentang masa kecil? Nah, sebelumnya nih kita bikin kayak berimajinasi. Misalnya nih, kita di depan sini Ya. punya mesin waktu. Feby mau nggak balik ke masa kecil? Kalau seandainya ini kan, seandainya kita berandai-andai, seandainya mesin waktu itu kebetulan ada, saya tidak mau kembali ke masa lalu, masa Ya. kecil gitu. Boleh dijelaskan kenapa? Bukankah masa kecil itu penuh dengan kesenangan, keasikan, main? Itu kayak maksudnya kan masa kecil itu tempat dimana kita itu apa ya? Bebas namanya? lah, belum ada Bebas, kerjaan, mikirin kerjaan, mikirin kayak sekarang. kerjanya tuh hanya kayak main, pulang main, mandi, tidur, Main lagi. makan gitu kan. Ya. Jadi Kalau ya secara umum kan, secara umum masa kecil itu memang seperti itu, identik dengan bahagia. Tapi kita itu sebagian besar dan secara umum, tapi ada segelintir anak-anak itu yang masa kecilnya itu sudah ya bisa dibilang tidak seperti anak kecil pada umumnya kayak gitu. Kenapa saya bilang saya tidak ingin kembali ke masa lalu meskipun ada mesin waktu? Karena menurutku untuk apa saya kembali ke waktu di mana saya merasakan sesuatu yang saya tidak ingin rasakan gitu ya. Kalau semisal kan seperti ini, anak-anak dulu itu anak-anak kecil pada umumnya itu cuma tahu pulang sekolah, pergi sekolah, ditemani sama orang tua, habiskan waktu sama orang tua. Tapi kalau masa kecilku gimana nih? Saya itu merasakan saya kecil yang bahagia itu cuma sekitar sampai umur TK 5 tahunan gitu ya, sama rasa seperti anak-anak yang normal gitu. Soalnya pas saya sekitar 6 tahunan gitu, 6 tahun. Entah lah ya, saya lupa 6 tahun kah 7 tahun. Kayaknya di situ pas masuk SD, kalau bukan kelas 1 SD, mau kelas 2 SD. Nah, di situ kamu orang pernah tidak umur begitu datang ke pengadilan? Pernah? Tidak pernah kan? Kayak gimana nih, saya itu datang ke sana itu ini apa gitu. Saya belum tahu itu apa, cuma saya datang masuk ruangan, ada meja hijau dan ada palu sidang. Dan situ saya tanya, "Kakak, itu apa? Itu apa?" "Tidak, kita duduk di sini saja. Nanti Ebi tahu kalau sudah besar," kayak gitu. Sudah. Singkat cerita, dan saya pas setelah habis persidangan itu saya tidak dengar langsung, tidak ingat jelas lagi apa yang dibilang di situ kan. Secara masih kecil toh, masih belum bagus memori tuh. Pas pulang saya ingat sekali tuh. Di situ saya pisah dengan ibuku. Terus saya tanya, ibu mau kemana? Ibuku bilang, ibu pergi dulu nak ya cari uang. Terus di situ saya ingat saya dikasih uang 20.000.
Terus saya bilang, oh iya ibu pergi cari uang kan, kalau ibu pulang belikan saya sepeda. Saya bilang gitu, ibu pulang belikan saya sepeda. Dan di situ saya lihat kenapa semua orang balik badan gitu, kakakku, ibuku balik badan, ibuku iya, tapi di situ saya belum mengerti maksudnya, tatapannya apa toh, sudah semua berjalan saja. Pas beberapa hari kemudian saya tanya, kenapa ibu tidak pulang? Saya tanya sama ayah, kenapa ibu tidak pulang? Tidak ada yang jawab saya, semua diam. Sudah, sering berjalan waktu saya menjalani hidup itu tanpa ibu yang biasanya pagi-pagi sudah ada sarapan apa, ini tidak, kayak ada yang hilang tapi saya tidak mengerti apa yang hilang gitu. Saya mulai terbiasa menjalani hidupku kayak ada ibuku menelpon apa, cuma setiap saya tanya ibu di mana, nanti ibu pulang, ibu masih cari uang kayak gitu ya. Alasannya itu cari uang gitu. Jadi saya oh iya cari uang kayak gitu, dan saya percaya dengan itu. Nah saya itu mulai mengerti itu ketika umur kelas 6 umur kelas 6 gitu baru saya mulai mengerti. Nah di situ dimulai dari setiap terima rapor sekolah kan orang tua dipanggil tuh, dan kebetulan di situ waktu sekolah jangan nangis bro. Jadi di sekolah itu Terlalu gampang banget. di sekolah itu saya bilang bisa pintar sih, cuman juara 1 dan juara 1. Terus pas setiap terima rapor itu orang tua aku tidak ada, ditanya mana orang tuamu, saya bilang sibuk pak kerja, karena memang setauku seperti itu kan, kerja. Nah nanti pas sudah saya kelas 6 baru saya mengerti, oh itu namanya cerai, oh itu namanya orang tua pisah. Saya sempat marah dan keadaan gue tahu kenapa cuma saya yang tidak tahu gitu ya, kenapa cuma saya yang tidak mengerti dengan keadaan ini, dan saya selama ini cuma tahu orang tua itu kerja. Saya tidak tahu kenapa dorang ada masalah apa ini yang saya rasakan itu. Kok pertama kali saya itu saya kayak saya dibohongi gitu, dan di situ saya sempat baru sudah saya benci ibuku. Saya benci karena saya pikir kayak oh ibu tinggalkan saya kayak gitu, tinggalkan saya begini. Tapi saya tanpa saya mau tahu apa alasannya seperti itu. Nah, sudah saya begitu, dan pernah saya itu pukul teman sih, kakak kelas pas SD, karena dia masih singgung masalah keluarga yang menurutku sensitif. Banyak penuh kekerasan masa kecil, jadi tidak juga penuh sekali, cuman pernah ada pengalaman buruk gitu ya. Kalau menurutku tuh anak kecil itu masih rentan mentalnya, belum bisa bersikap layaknya orang dewasa yang bisa menahan amarah apa semua itu. Dan saya di situ merasa kayak kenapa teman-temanku bahagia gitu, kenapa cuma hidupin kayak begini, kenapa saya pernah kayak begini di luar sekolah. Saya keluar dari rumah kan, selalu gitu. Saya nangis lihat tetanggaku bawa anaknya makan somai, berdua mama dengan anak makan somai. Terus saya situ lihat, saya mau keluar naik sepeda. Saya sedih, saya dapat momen itu berkali. Saya tidak ingat masa-masa kecil begitu. Itu saya dulu waktu kecil itu apa yang tidak tahu urus, kenapa, karena ayahku kan sibuk atau apa. Jadi saya ini bodo amat, tidak ada urus penampilanku apa, tidak ada gitu ya. Jadi jalan saja gitu. Saya berpikir kayak apa ya, ini pengen saya tidak mau mengulang lagi ke masa lalu. Ada semua Gini, kayak tadi kan saya sempat lihat juga waktu Feby menceritakan itu ya, mungkin kita terbawa suasana juga ketika mendengar Feby cerita. Cuma kan dari ekspresinya tuh kan nggak ada ekspresi sedih gitu, kayak justru kayak kayak justru seolah menertawakan hal itu. Jadi kayak apa aja sih proses yang Feby laluin atau apa yang untuk kayak mungkin semakin dewasa pasti lebih ngerti tentang hal itu. Jadi akhirnya mungkin itu masuk ke proses berdamai dengan keadaan. Maksudnya apa yang bikin Feby sekarang kayak
ya lebih paham keadaan, mungkin lebih bisa menempatkan posisi untuk mengerti posisinya ibunya kayak Feby yang dulu kayak gitu. Mungkin itu salah satu bisa dibilang pendewasaan diri ya terhadap lingkungan sekitar kita. Kalau apa ya, kenapa saya menceritakan itu tanpa ekspresi sedih lagi, karena menurutku kita ini sudah dewasa kan, semakin dewasa pasti kita lebih banyak untuk refleksi diri kayak mengingat-ingat apa yang sudah kita lewati, karena seiring berjalannya waktu akhirnya semua akan terungkap kebenarannya, dan saya tahu apa alasan sebenarnya yang salah itu bukan orang tuanya, bukan anaknya, tapi memang itu sudah proses kehidupan seseorang gitu. Kita tidak bisa, saya pernah dengar kata-kata orang yang bilang kayak anak-anak dari keluarga broken home itu tidak akan sukses, pasti mereka akan melenceng apa semua, dan saya mau buktikan, saya dan teman-teman pasti banyak di luar sana anak-anak yang sama seperti saya, dan saya mau kita itu buktikan kalau itu semua tidak mesti karena dorong dari broken home, tidak, itu dari dirinya sendiri. Itu cuma salah satu faktor yang mempengaruhi mental. Betul memang saat kita menjadi korban suatu perceraian atau ketidakharmonisan keluarga itu pasti mentalnya kita itu down, mentalnya kita itu tidak bisa kita kayak sedih berkepanjangan, kayak betul-betul kita rasa kayak sudah runtuh dunia. Itu pemikiranku dulu, karena saya pikir kayak kenapa kita selalu bandingkan. Sering berjalannya waktu saya kayak berpikir kayak setiap orang ada prosesnya, dan proses itu dilalui karena Tuhan yakin kalau dia ini mampu, dia ini bisa gitu ya. Pas kan Tuhan tidak mungkin memberikan kita cobaan yang kita tidak bisa handle cobaan itu. Nah, dan itu butuh proses untuk memahami itu semua. Dan kalau menurutku, kalau saya pribadi tuh, saya berpikir kayak kita itu harus melihat dari dua sisi. Setiap kejadian kita harus melihat dari dua sisi. Dari sisi sisinya korban dengan sisinya pelaku kayak gitu. Bisa jadi semua itu ada alasannya, dan ibuku pernah bilang ke saya, perpisahan itu pasti, perpisahan itu ada, baik perpisahan hidup ataupun perpisahan mati. Jadi kita manusia itu harus siap dan harus siap menghadapi itu. Dan kalau misalnya perpisahan itu bukan akhir bukan akhir dunia ini gitu ya, karena kita lahir ke dunia dalam keadaan sendiri gitu. Seiring berjalannya waktu, sudah tahu berapa kali saya bilang seiring berjalannya waktu, saya itu mulai mengerti kalau saya ada di dunia ini ketika saya sudah bikin perjanjian dengan Tuhan. Saya mampu hadapi dunia ini, jadi makanya saya bisa lahir gitu. Jadi dulu waktu saya sempat depresi kayak sudah juga barangkali mati saja saya ini, kayak ada pasti semua manusia punya fase di mana dia merasa kayak dia ada di titik terendah hidupnya, dia ada di titik kayak saya tidak bisa bangkit lagi, dan itu tidak bisa dipungkiri. Semua manusia pasti ada, cuman dia punya bebannya saja, kapasitasnya yang berbeda, tapi pasti ada gitu. Dan itu yang harus kita lakukan itu apa? Percaya dengan Tuhan. Yang pertama percaya dengan Tuhan dan percaya dengan dirinya kita sendiri. Banyak orang-orang baik yang ada di sekelilingnya kita gitu. Betul kita tidak dapat keharmonisan dari rumah, kita tidak rasa apa yang seperti orang rasa, tapi pasti banyak orang-orang baik yang dikirimkan Tuhan untuk kita. Dan kita tidak boleh juga membandingkan apa yang kita rasakan dengan apa yang orang lain rasakan. Karena kalau kita mengukur ke atas, kita tidak akan pernah puas. Manusia tidak akan pernah puas kayak kenapa dia punya itu, saya tidak punya ini, kenapa dia begini. Tapi kita tidak pernah, jarang kita itu berpikir kayak masih banyak orang yang bisa daripada saya. Banyak orang yang lahir tanpa melihat orang tuanya, sama sekali tidak tahu asal usulnya, bahkan lahir tanpa identitas. Mana lebih kasihan gitu, mana lebih sulit bebannya. Jadi kita tidak boleh, kalau saya pelajaran yang bisa saya ambil, kita tidak boleh merasa dirinya kita itu yang paling menderita, karena masih banyak orang yang lebih menderita daripada kita. Yang kita harus lakukan itu ya kita harus bertahan, bagaimana kita bertahan untuk hidup, karena banyak orang, kita tidak sendiri, kita tidak pernah sendiri, kita punya Tuhan, kita punya orang-orang baik di sekitar kita, dan tergantung dari kita. Kalau kita mau melenceng ya melenceng, kalau mau terus jalan lurus ya jalan lurus, tergantung dari kita manusia sendiri. Nah, kalau dari film tadi kan
kayak sudah berdasarkan pengalaman itu kayak lebih memandang sebuah hubungan juga kayak lebih realistis lah. Oh iya, kalau tadinya dalam proses mungkin kita menjalin hubungan dengan orang lain, kemungkinan untuk kayak kita berpisah atau apa, dan kan seperti Feby bilang akan selalu ada ya. Nah, dengan pengalaman itu apakah itu turut mempengaruhi cara pandangnya Feby untuk memandang sebuah hubungan, misalnya kalau Feby kayak pacaran atau apa, itu mempengaruhi nggak? Mempengaruhi sekali, Mbak. Oke, gini, mempengaruhinya itu di segi kayak saat saya ingin memulai hubungan, saya berpikir kayak, ih, jangan nanti saya kayak keluargaku, kayak, ih, jangan nanti saya kayak seperti mereka gitu ya. Saya takut, ketakutan terbesar itu saya tidak tahu bedakan antara takut atau trauma. Intinya saya takut saya akan mengalami hal yang sama, gitu. Baru kan kayak sekarang ini banyak berita-berita tentang itu, tentang perceraian apa semua itu. Itu menambah nilai ketakutan loh, kayak saya takut deh, atau tidak usah. Saya pernah berpikir, atau saya tidak usah jalin hubungan kayak gitu, atau saya sendiri saja gitu, saya sendiri saja. Tapi saya berpikir lagi, kan saya sudah bilang perpisahan itu pasti ada gitu ya. Tergantung kita bagaimana, dan ada orang-orang yang meyakinkan saya, ada orang-orang yang meyakinkan saya kalau kau dan orang tuamu itu orang yang berbeda gitu ya. Kepalanya saja sudah berbeda, apalagi pemikirannya. Betul, memang itu orang tuamu itu pisah, karena ada alasannya kan, ada alasannya. Dan kau tahu alasannya apa di hubunganmu itu. Kau anu dan kau terapkan, oh yang salah itu dalam hubungan kayak begini, di hubungan itu jangan sampai saya begini supaya saya tidak begitu gitu ya. Kepala maksud kayak saya belajar dari situ, belajar dari perusahaan itu, tapi memang tetap masih ada ketakutan itu, tapi belajar berdamai dengan diriku sendiri, karena otomatis saya juga pasti akan berdampak dengan orang lain, dengan orang yang saya temani menjalin hubungan kalau saya tetap terus ada di ketakutanku itu. Jadi saya itu awal-awalnya tuh butuh diyakinkan kalau saya tidak akan seperti itu, tapi kita tidak ada yang tahu ke depannya, tapi setidaknya berani memulai untuk belajar percaya dengan diri sendiri. Toh kalau memang manusia itu kan sebenarnya tidak ada yang saya cocok, saya tidak cocok, tidak. Sebenarnya berdasarkan penyesuaian dirinya gitu. Kalau mau dibilang cocok, tidak ada manusia cocok sebenarnya. Jadi kalau ada perpisahan yang bilang saya tidak cocok dengan dia, itu saya tidak setuju dengan itu. Saya tidak setuju karena pada dasarnya manusia itu tidak ada yang cocok. Kalau menurutku yang ada itu saling menyesuaikan supaya bisa jadi cocok gitu ya. Kayak dalam sekali lah. Karena kalau tadi apa namanya, mungkin bisa dikaitkan juga kan, karena tidak ada manusia yang cocok, tapi yang ada manusia yang menyesuaikan. Beradaptasi mungkin ya. Nah, ini kan kalian berdua menjalin hubungan. Nah, salah satunya ini dia kan apa namanya, untuk menjalin hubungan itu bisa awet lama. Mungkin kalian bisa kayak bagaimana ya kalau misalnya dalam menjalin hubungan, apa yang kemudian diusahakan supaya bisa kayak menyesuaikan diri dengan pasangan atau apa yang bisa sampai langgeng atau apa kayak gitu. Kalau saya barangkali ke dia saja barangkali dulu yang lebih pro gitu. Karena kan kau terus yang bertanya saya, jadi saya lagi bertanya. Jadi ceritanya kita saling tukar pikiran kali ya. Tuh yang sepacaran lama saja. Iya. Oke. Jadi gini, kalau di saya itu intinya sih kepercayaan ya. Itu nomor satu sih. Cuman kan kita tidak bisa meminta orang untuk selalu terbuka. Selama tidak ada kata pengkhianatan, nggak ada ya? Nggak ada kan yang suka dihianati ya? Jadi itu sih menurutku. Dan yang paling penting selalu menunjukkan kasih sayang, perhatian. Itu salah satu kunci awet satu hubungan. Saya bisa belajar dari situ sih. Terus kayak Feby bilang tadi, semua permasalahan itu hanya diri kita sendiri yang mengendalikan kan. Jadi itu salah satu motivasi diri mungkin ya. Nah, motivasi diri itu aja sih kalau dari saya sendiri. Mungkin dari Mbak. Skip Feby dulu. Kalau saya apa ya? Kalau saya sih saya bukan sih. Kalau saya tuh mengutamakan kata terima kasih dan maaf supaya terjadinya saling menghargai kayak gitu ya. Saling menghargai, terima kasih dan maaf. Tapi dalam artian maaf bukan berarti maaf saya minta maaf saya begini besoknya diulang. Besoknya diulang
apa itu tidak berlaku, maaf itu maaf yang tidak berkualitas. Ceritanya Maaf yang apa tidak ya? berkualitas. Maaf hanya sekedar ya maaf kayak gitu ya maaf, tapi maaf yang tidak bermakna dan tidak berkualitas. Jadi ceritanya maafnya itu bisa untuk mengulangi kesalahan yang berulang. Tidak bukan berarti maksudku maaf dan terima kasih ini maaf hanya sekedar ucapan terima kasih. Tidak, maksudnya kayak gini, kalau salah akui salah dan ubah. Kalau salah akui salah dan ubah. Kalaupun benar jangan menyalahkan. Gitu. Jadi kita itu kalau saya lebih ke selama masih bisa mengalah, tapi mengalah bukan berarti kalah. Untuk mengalah untuk bagaimana ini hubungan ini bisa bertahan. Tapi jangan juga kita mengalah terus dia yang seenaknya gitu, mengalah juga dia, jadi terserah saya kayak gitu. Tidak bisa, tunggu saja kalau gitu. Jadi terjadi perkelahian nih kayaknya ya. Jadi baku hantam. Nah, jadi itu kalau menurutku itu saja sih intinya karena dari kisah masa lalu itu melatar belakangi saya hari ini. Saya hari ini tidak akan seperti ini kalau masa lalu itu tidak seperti itu. Paham Nah, tidak? iya paham ya kalian. Iya. Intinya kayak gimana ya? Setiap orang versi kita sekarang ini pasti melalui proses masa lalu. Proses masa lalu. Kalau proses masa lalumu kayak berat, otomatis kau sekarang berat bukan? Lebih Lebih bisa apa ya, menerima keadaan. Lihat saja muka mana yang muka keras. Berarti itu keras beban hidupnya. Canda keras. Iya. Maksudnya kayak begitu dan kita bagaimana masa lalu membantu kita yang sekarang, dan masa lalu itu bukan untuk disalahkan atau masa lalu itu bukan untuk disesali kayak gitu. Kenapa saya, tapi jujur saya pernah ada titik kayak saya merasa menyesal kenapa saya dilahirkan ke dunia, kenapa saya harus begini, tapi ternyata itu suatu perkataan yang sangat dibenci sama Tuhan sebenarnya, dan saya sadar itu, dan di situ saya merasa kayak orang yang paling berdosa gitu. Pemikiran yang bagaimana saya ingin mengakhiri hidupku karena masalah. Saya sadari kalau usaha itu tidak bisa begitu, dan itu saya sadari nanti itu sudah lewat. Itu sudah lewat, baru saya berpikir sudah kembali otakku ini sudah kembali satu ulang berpikir. Jadi kau bisa Iya, tapi kau ini bodoh, kau sudah dikasih hidup sampai sejauh ini begitu kau bilang kayak gitu. Itu yang saya itu yang menurutku. Jadi itu saja barangkali terlalu banyak bicara. Jadi mungkin bisa disimpulkan apa ya, kehidupan Feby ini pembelajaran untuk kita juga. Mungkin ya masalah itu tidak datang hanya dari masa-masa lalu, maksudnya masa kecil, tapi kan masalah itu yang kan membentuk. akan selalu ada setiap selama kita masih hidup, masalah itu kan selalu ada. Jadi bagaimana cara kita sendiri menanggapi masalah itu, bagaimana kita menerima, bagaimana kita mau menjalani masalah itu, ya kuncinya kayaknya lebih ke diri sendiri. Banyakin berdoa biar nggak suuzon, jadi pikirannya nggak negatif thinking lah sama Allah mungkin ya. Jadi pengen Intinya dua. Sabar dan ikhlas. Sabar belum tentu ikhlas, tapi ikhlas sudah tentu sabar. Poin penting nih. Nah itu, sabar dan ikhlas. Sabar belum tentu ikhlas, tapi ikhlas sudah tentu sabar. Kayak gitu, ikhlas itu kayak sudah ini sudah jalanku, kayak saya menerima dengan lapang dada gitu ya, kayak gitulah. Sabar dan ikhlas, ada satu titik kayak kau merasa sabar dan ikhlas itu babong sabar dan ikhlas itu kayak kau tidak bisa terima dan tidak bisa terima itu biasa kau berpikir gitu, tapi ternyata itu yang penting. Memang itu berat sampai sekarang aja belum bisa sabar. Ikhlas bisa sedikit susah. Ya sudah, kayaknya itu saja. Itu juga tahu, baru kayak tadi bisa catat mungkin dalam kayak menjalani hubungan, kayak namanya perpisahan itu pastinya ada, cuma bagaimana kita mengusahakan sebuah hubungan itu bisa bertahan atau apa. Jadi usaha-usaha mungkin tadi kayak jangan lupa kayak memberikan perhatian, apa namanya, untuk memberikan kepercayaan atau apa. Tapi itu lagi kembali lagi, kalau sebenarnya untuk kayak masa lalu atau apa, jangan sampai itu kayak terbawa-bawa terus yang bikin kita jadi berlarut-larut, tapi sebisa mungkin itu dijadikan pembelajaran. Iya. Oke, mungkin itu saja pembicaraan kita pada pagi hari ini. Sudah pagi menjelang siang. Nih. Terima kasih. Oke, jadi kita yang terima kasih untuk Feby sudah mau diundang Jangan ke podcast. bosan-bosan ya. Ya, terima kasih sudah mendengar. Ya. Curcol. Curhatan
curhatan yang curhatan agak menghanyutkan. tapi habis ini aku masih pengen lanjut Oke, cerita oke, kali ya. oke. Nah, Oke. Jadi mungkin itu aja untuk podcast Sudut Ruang pada pagi menjelang siang ini. Kami akhiri. wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.